Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 2. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, semua orang tentulah mendambakan berkat Allah tercurah dalam kehidupannya. Baik berkat dalam keluarga, pekerjaan, dan hal lainnya. Kita selalu meminta dalam doa kita agar Allah melimpahkan berkat-berkat-Nya pada kita. Berkat Allah tentu tidaklah hanya berupa hal materi, harta, tetapi juga kesehatan. Adalah juga berkat Allah jika kita dapat menghadapi segala pergumulan dan persoalan hidup kita. Mazmur pasal 67 ini merupakan nyanyian pujian yang dinyanyikan bangsa Israel dalam ibadah bait suci di Yerusalem. Nyanyian ini adalah ungkapan syukur yang mengingatkan kembali bagaimana Allah telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dalam nats hari ini terlihat bahwa pemazmur memohon dua hal kepada Allah di dalam doanya, yaitu ia memohon agar Allah senantiasa mengasihani dan memberkati kehidupan mereka. Artinya pemazmur memohon agar Allah senantiasa memperhatikan umatnya, menjaga dan melindungi umatnya. Dan pemazmur juga memohon berkat Allah. Tentulah hal yang tepat jika pemazmur memohon berkat daripada Allah, karena Allah adalah sumber dari segala berkat. Dalam Mazmur pasal 67 ini kita menemukan ada 3 kali kata yang diulang oleh pemazmur, yaitu Allah memberkati kita. Dalam Alkitab, ketika sebuah kata diulang-ulang, maka hal itu menunjukkan bahwa ada yang sangat penting untuk diperhatikan. Itu sebabnya ketika pemazmur berkata Allah memberkati kita, maka hal itu ingin ditegaskan oleh pemazmur bahwa Allah adalah sumber dari segala berkat dalam hidup kita. Sumber berkat itu tidak ada pada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dunia ini untuk memberi berkat kepada kita. Sumber berkat itu bukan ada dimanapun di dunia ini, tetapi hanya ada pada Allah saja. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon berkat Allah di dalam doa kita, tidak kepada manusia. Lalu yang kemudian dalam nas ini dikatakan, kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Sinar wajah Tuhan yaitu cerminan kebaikan hati, kehendak baik, dan kasih karunia Allah kepada kita. Kasih karunia Allah adalah pengampunan, kasih, dan kuasa penyelamatan. Memohon agar Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya bermakna bahwa Tuhan akan menyinari kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan yang sempurna akan menaungi hidup kita. Secara sederhana, memohon Tuhan menyinari hidup kita berarti kita sedang memohon agar kita dimampukan untuk menjalani betapa kelamnya kehidupan kita dan betapa banyaknya kesulitan di dalam hidup kita.
Jika jalan kehidupan kita telah disinari oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan memancarkan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi, marilah kita menerima berkat Tuhan dan kita menerima kasih karunia Tuhan. Tapi setelah kita menerima itu semua, kita pun harus menjadi berkat dan harus memancarkan sinar kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara hidup kami. Dan firman-Mu telah diperdengarkan, kami telah diteguhkan untuk senantiasa memohon pengasihan dan berkat serta perlindungan dari Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu, ya Tuhan sumber segala berkat. Kiranya Engkau mencurahkan segala berkat dalam hidup kami dan senantiasa melindungi kami. Bagi siapapun yang bersusah hati saat ini, kiranya mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.